وهيموا الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur pada kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana saat ini kita masih diberikan taufik, hidayah dan inayahnya, iman, Islam, kesehatan serta kesempatan sehingga bisa menjalankan berbagai aktivitas terutama sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman nanti, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Lewat tiba ini, khatib mengajak dan mengingatkan terutama kepada diri khatib pribadi. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang sebenar-benarnya, dengan yang takwa yang sebenar-benarnya, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia wal akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan aturan Islam secara sempurna bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Al-Maidah ayat 3. Salah satu ajaran dalam Islam adalah tentang akhlak. Dalam kitab Minhu Qawimah disebutkan, akhlak adalah bagian dari syariat Islam dan terdiri dari perintah dan larangan Allah. Salah satu akhlak orang muslim adalah dalam menjaga lisannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kadang-kadang sebagian kita menganggap ucapan atau perkataan adalah hal sepele, padahal Islam memandangnya sangat penting. Jika ada orang yang mengatakan Islam adalah keburukan, sungguh dia telah kafir. Sepele tapi membahayakan imannya. Islam mengajarkan kepada kita untuk mengatakan yang baik dan benar sesuai tuntunan agama, apakah itu kepada teman, anak, rekan kerja, apalagi kepada orang tua, terlebih kepada Allah dan Rasul-Nya. Berkata yang baik merupakan wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, peliharalah diri kalian dari api neraka walau dengan sebiji kurma. Jika tidak ada, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang berasal dari Abu Hurairah, perkataan yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa tinggi dan luhurnya ajaran Islam, sungguh berbeda dengan paham kebebasan yang dikembangkan oleh orang-orang kafir, terutama di barat. Cobalah kita perhatikan, seringkali umat Islam mengalami pelecehan, baik melalui tulisan dan gambar atau karikatur. Bahkan Nabi Muhammad SAW, tokoh yang paling sering dilecehkan oleh gambar atau karikatur. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh sebuah majalah yang diterbitkan di negara Prancis beberapa waktu yang lalu, yaitu Charlie Hebdo. Atas nama kebebasan berbicara dan berekspresi, mereka bebas kehendak hati menghina simbol umat Islam, bukan hanya dengan sekedar kata-kata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Adapun Islam sebuah agama yang sempurna, agung lagi mulia, mengajarkan kepada umatnya untuk mengendalikan ucapan mereka, bahkan terhadap keyakinan agama lain. Allah melarang setiap muslim menghina sembahan agama di luar Islam, karena pasti akan menimbulkan kemarahan dan pembalasan, dan akhirnya mereka balik menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Al-An'am 108. Menghina sembahan dan simbol agama lain dalam Islam adalah terlarang. Bagi bangsa yang berperadaban, ini adalah sebuah ajaran peradaban yang begitu mulia. Dan membela manusia yang mengatakan kata-kata kotor, apalagi terhadap keyakinan orang lain dan simbol agamanya, merupakan sebuah ajaran yang keji dan murahan. Inilah yang ditunjukkan oleh peradaban barat hari ini. Mungkin mereka menguasai peradaban yang sifatnya material, seperti eptek dan teknologi komunikasi, tetapi mereka telah gagal membangun peradaban moral dengan ajaran kebebasan mereka. Sehingga kita melihat majunya teknologi dan perekonomian yang mereka lain ternyata tidak mampu mewujudkan kebahagiaan yang hakiki. Dan saat mereka melihat Islam dengan ajaran yang bertentangan dengan mereka dalam persoalan akhlak, juga pandangan hidup yang berbeda dan lebih unggul dari peradaban barat, maka mereka berupaya melakukan penyerangan dan propaganda agar manusia tidak menerima Islam. Dan jika itu terjadi, maka kehidupan mereka benar-benar akan hancur dan binasa. Ideologi yang mengajarkan kebencian dan persahabatan kehidupan di barat akan ditinggalkan oleh pengikut mereka sendiri, karena memang terbukti rapuh, kotor dan merugikan. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Dari satu aspek saja, yaitu akhlak dalam berbicara dan mengeluarkan pendapat, kita bisa membandingkan walaupun tidak pantas dan tidak layak dibandingkan antara Islam dengan paham kebebasan di barat. Islam mengatur bagaimana seorang berbicara, bagaimana hadis Nabi SAW. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Bukhari dan Muslim. Ajaran Islam memerintahkan kita diam jika apa yang kita ucapkan bisa menimbulkan kemudaratan. Sedangkan di barat diajarkan hinalah Rasul umat Islam. Silahkan katakan apa saja yang dianggap buruk atau yang diburuk-burukan oleh mereka, yaitu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Karena kalian bebas melakukan apapun, kalian bebas mengatakan apapun, walaupun itu menyinggung perasaan dan keyakinan orang lain. Bahkan terkait hubungan dengan sesama muslim, jangankan berbicara, berburuk sangka saja dilarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhlah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Al-Hujurat ayat 12. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada pilihan lagi bagi kita kecuali menegakkan syariat Islam dalam kehidupan kita. Syariah yang bisa membawa kebaikan dan kedamaian hidup di dunia. Syariah yang menjadikan kehidupan rukun dan tanpa rasa dendam dan kebencian. Bukan karena kita menerima kebenaran pemahaman dan keyakinan agama selain Islam. Tentu saja kebenaran Islam sudah sangat jelas dan nyata bagi kita. Tetapi dalam menjalani kehidupan di masyarakat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur dengan mewajibkan setiap umat Islam menjunjung tinggi akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka sangat mengherankan bagi kita jika ada orang yang masih beranggapan jika Islam adalah agama yang akan merusak hubungan antar manusia, yang akan mengganggu kebinekaan. Sungguh mengherankan. Padahal agama Islam adalah agama yang terbukti mampu mewujudkan kehidupan majmuk masyarakat. Karena umat Islam, umat yang bisa menjaga ucapannya. Ucapan terhadap sesama muslim, ucapan terhadap orang tua, ucapan terhadap orang lain, juga ucapan terhadap orang-orang yang beragama berbeda dengan Islam. Dan mengeluarkan ucapan yang baik itu adalah tanda ketakwaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa
ونفعني من الآيات والذكر الحكيم وتقبلني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وبعد أوصيكم ونفسي اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأولين، اللهم صل على محمد في الآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك ذات ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. أقم الصلاة.